Adik-adik sekalian yang saya kasihi, selamat malam dan selamat bertemu untuk kita sekalian. Selamat malam. Pada tempat pertama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat penyertaannya sehingga saat ini kita boleh berkumpul merayakan peristiwa perjumpaan dan peristiwa ada bersama di tempat yang satu dan yang sama ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat adanya. Saat ini kita berkumpul bersama di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan. Judul materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah upaya Gereja Katolik dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita, baiklah kita membuka seluruh rangkaian kegiatan kita dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan yang baik ini, kami berkumpul di tempat ini untuk mempelajari tentang bahaya narkoba yang kini mengancam kehidupan umat manusia. Bimbinglah kami ya Bapa, agar kami sungguh memahami materi yang akan kami pelajari ini, sehingga mampu menjaga kesucian diri kami, agar terhindar dari bahaya narkoba. Doa ini kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus, Guru dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian yang saya kasihi, sebagaimana yang telah saya singgung di awal tadi bahwa judul materi yang akan kita bicarakan dalam pertemuan kita kali ini adalah upaya Gereja Katolik dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik sekalian, apakah adik-adik sudah pernah mendengar istilah narkoba? Nah, sudah pernah? Pernah. Ya, oke, terima kasih sudah pernah dengar. Lalu pertanyaan lanjutannya, kira-kira apa arti dari narkoba itu? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, silakan. Narkoba adalah kependekan atau singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Jadi jawaban itu benar sekali. Narkoba adalah kependekan atau singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Ya. Istilah lain dari narkoba itu adalah napsa. Ya. Napsa itu sendiri itu singkatan dari narkotika, psikoterapika dan zat aditif. Ya. Lalu apa-apa saja yang termasuk jenis narkoba itu? Yang pertama, jenis yang pertama dari narkoba itu adalah narkotika. Narkotika adalah salah satu jenis narkoba yang ketika orang mengonsumsinya secara berlebihan akan mengakibatkan hilangnya rasa sakit, halusinasi, atau timbulnya khayalan-khayalan yang menimbulkan ketergantungan bagai pemakaiannya. Terus yang kedua, jenis yang kedua itu adalah psikoterapika. Psikoterapika itu adalah salah satu jenis narkoba yang ketika dikonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan kerusakan jantung, saluran darah, hati, dan juga munculnya rasa takut, rasa cemas yang berlebihan dari dalam diri. Kemudian yang berikut, jenis yang ketiga dari narkoba itu adalah zat aditif. Zat aditif adalah salah satu jenis narkoba. Lalu apa contoh zat aditif yang sering digunakan oleh masyarakat kita? Contohnya adalah rokok. Terus yang berikut apa? Alkohol. Terus apalagi? Kafein. Ya. Pernah melihat orang merokok? Pernah. Ya, kita semua pasti pernah melihat orang merokok dan bahkan kita pernah melakukannya. Ya.
Juga pernah melihat orang minum alkohol? Nah. Ya. Jadi adik-adik sekalian, ketika kita mengonsumsi ketiga jenis narkoba, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, tentu akan membawa dampak sangat berbahaya bagi kesehatan manusia yang mengonsumsinya. Ya, seperti itu. Lalu yang berikut, apa dampak penyalahgunaan narkoba? Pada dasarnya, penggunaan narkoba secara berlebihan akan membawa dampak negatif bagi penggunanya. Ada beberapa dampak negatif dari penggunaan narkoba itu. Yang pertama, dampak terhadap fisik. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik itu antara lain. Yang pertama, wajah kelihatan pucat. Berat badan akan turun drastis. Bibir berubah menjadi hitam. Mata terlihat merah dan cekung. Terus yang berikut, gangguan kesadaran, gangguan pada paru-paru, dan lain sebagainya. Kemudian dampak yang berikut itu adalah dampak terhadap kesehatan reproduksi, khususnya terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan. Misalnya, ketidakteraturan menstruasi, perubahan periode menstruasi, dan bahkan tidak haid. Lalu dampak yang berikut, dampak terhadap psikis. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis itu antara lain apa? Hilangnya kepercayaan diri, tertekan, dan perasaan kesal, cenderung menyakiti diri, serta perasaan tidak nyaman. Ya. Itu dampak terhadap psikis. Lalu yang berikut, dampak terhadap lingkungan sosial. Ya. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial itu adalah yang pertama itu beban kepada keluarga. Ya. Ketika ada anggota keluarga yang terkena narkoba, maka bebannya itu bukan saja kepada orang yang memakai narkoba itu, tetapi juga kepada keluarga besar. Ya. Juga gangguan mental, kemudian dikucilkan oleh lingkungan. Adik-adik sekalian yang saya kasih, demikian beberapa penjelasan singkat berkaitan dengan narkoba serta dampaknya bagi manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang narkoba itu. Ketika kita membaca seluruh isi Alkitab, di sana kita tidak akan menemukan ayat kitab suci yang menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba. Namun, secara implisit, kita bisa memahami bagaimana Tuhan melalui firman-Nya dalam Alkitab sangat murka terhadap masalah narkoba. Atas dasar itu, Gereja Katolik memandang narkoba sebagai barang haram. Karena dalam narkoba itu terdapat unsur-unsur yang dapat merusak organ saraf. Berikut beberapa petikan ayat kitab suci yang secara implisit membicarakan tentang narkoba. Yang pertama, surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus bab 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus bab 6 ayat 19. Aku tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kemudian dari Injil Matius bab 16 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku.
Dari kutipan ayat-ayat kitab suci yang barusan kita dengarkan bersama, kita dapat menyimpulkan bahwa umat Kristiani sesungguhnya dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak, termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya, sebagai umat Kristiani, kita hendaknya mengikuti jejak Yesus. Adapun syarat untuk dapat selalu mengikuti jejak Yesus adalah keharusan menyangkal setiap ajakan hawa nafsu. Salah satunya adalah menyalahgunakan narkoba. Lalu yang berikut, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Gereja Katolik untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba itu? Yang pertama, Gereja Katolik pada dasarnya sangat berpihak kepada para korban penyalahgunaan narkoba. Keberpihakan itu diwujudkan dalam berbagai bidang usaha untuk menggapai permasalahan narkoba secara serius. Bidang yang diusahakan untuk menangani kasus-kasus narkoba meliputi pencegahan, perawatan, pendampingan psikologis, dan spiritual. Dalam bidang pencegahan, hal yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi atau memberikan informasi yang baik dan benar kepada komunitas-komunitas, kepada orang tua, anak-anak remaja, dan masyarakat tentang bahaya narkoba sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Ya adik-adik. Terus yang berikut, dalam bidang pelayanan pendampingan untuk para pecandu narkoba, itu dilakukan juga dengan pastoral counseling. Tujuan dari pastoral counseling ini adalah memberi peneguhan kepada pecandu narkoba sehingga mereka tidak stres dengan situasi yang dialami. Lalu yang berikut, melakukan tindakan pengobatan dan rehabilitasi, antara lain dengan cara menggalang kerjasama di antara komunitas-komunitas yang menyelenggarakan pengobatan atau rehabilitasi dan menambah lembaga-lembaga yang mengelola pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa keuskupan yang ada di Indonesia. Adik-adik sekalian yang saya kasih, demikianlah penjelasan singkat tentang narkoba dan dampaknya bagi manusia yang menggunakannya. Pada saat yang sama juga, kita telah mendengarkan bagaimana upaya Gereja Katolik dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba yang saat ini sedang melanda dunia kehidupan manusia. Selanjutnya, harapan saya selaku penyuluh agama Katolik yang bertugas di Kecamatan Pacar ini, ketika nanti adik-adik menamatkan pendidikan SMA dan selanjutnya pergi kuliah atau merantau ke tempat yang jauh dari orang tua, adik-adik kiranya bisa menjaga diri agar tidak terjerumus dalam dunia narkoba. Akhirnya, mari kita menutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah penyelenggara kehidupan, kami bersyukur kehadirat-Mu untuk berkat yang Engkau limpahkan kepada kami selama kami mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Kami memohon kehadirat-Mu Tuhan, kiranya segala materi tentang narkoba yang telah disampaikan dalam kegiatan penyuluhan malam ini, kiranya menjadi bekal berharga bagi generasi muda kami ke depannya untuk tidak terjerat dan masuk dalam dunia narkoba. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Terima kasih banyak. Ya. Jadi sekian. Levenko.